Selamat datang di ujung dunia, sebuah tempat yang begitu sunyi, terpencil, dan misterius. Benua yang diselimuti oleh lapisan es raksasa, tempat di mana suhu bisa turun hingga minus 89 derajat Celcius. Angin menderu tanpa ampun, dan kehidupan bertahan dalam kondisi yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Inilah Antartika. Namun, di balik semua itu, Antartika bukan sekadar hamparan salju yang membeku. Ia adalah laboratorium alam terbesar di dunia. Ia menyimpan rahasia masa lalu bumi, menjadi indikator perubahan iklim, serta menjadi rumah bagi makhluk-makhluk luar biasa yang mampu bertahan hidup di kondisi ekstrim. Hari ini, mari kita menyelami lebih dalam mengenai kisah benua yang membeku ini. Antartika terletak di kutub selatan bumi dan merupakan benua terdingin, terkering, dan paling berangin di planet ini. Luasnya sekitar 14 juta kilometer persegi, hampir 2 kali ukuran Australia. Namun, 98% dari wilayahnya tertutup oleh es. Tebalnya bisa mencapai rata-rata 1,9 km, bahkan di beberapa titik bisa lebih dari 4 km. Suhu terendah yang pernah tercatat di bumi yaitu minus 89,2 derajat Celcius. Terjadi di stasiun Vostok, Antartika. Dan meskipun terlihat penuh salju, Antartika adalah gurun. Ya, gurun, karena curah hujannya sangat rendah, bahkan lebih kering daripada sebagian besar gurun pasir. Manusia pertama kali mencurigai adanya daratan di selatan jauh sebelum benar-benar menginjakkan kaki di sana. Teori Terra Australis Incognita, daratan selatan yang tidak diketahui, telah lama menjadi bagian dari peta kuno. Namun baru pada awal abad ke-19, kapal-kapal dari Inggris, Rusia, dan Amerika mulai menjelajahi perairan sekitar benua ini. Ekspedisi pertama yang tercatat menyentuh daratan Antartika terjadi pada tahun 1821. Namun, penjelajahan besar terjadi di abad ke-20. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Roald Amundsen, penjelajah asal Norwegia yang pada tahun 1911 menjadi orang pertama yang mencapai kutub selatan, mengalahkan rivalnya dari Inggris, Robert Falcon Scott. Perjalanan mereka adalah kisah tentang ketangguhan, strategi, dan tragedi. Scott dan timnya mencapai kutub selatan sebulan setelah Amundsen, namun sayangnya mereka semua tewas dalam perjalanan pulang. Hingga kini, kisah mereka menjadi simbol pengorbanan dan semangat eksplorasi manusia. Walau tampaknya mustahil, Antartika adalah rumah bagi berbagai bentuk kehidupan. Penguin kaisar, dengan tubuh besar dan bulu tebal, mampu bertahan di musim dingin yang ganas. Mereka berkembang biak saat suhu terdingin, menetaskan telur di atas kaki mereka dan melindunginya dengan kantong kulit perut. Ada juga anjing laut Weddell, yang dapat menyelam hingga kedalaman 600 meter dan bertahan tanpa udara selama lebih dari 1 jam. Selain itu, paus, burung laut seperti albatros, dan berbagai spesies mikroorganisme hidup di perairan yang kaya di sekitar benua ini. Di bawah es yang membeku, terdapat danau subglasial seperti Danau Vostok, yang telah tertutup es selama jutaan tahun. Ilmuwan percaya danau ini bisa menyimpan bentuk kehidupan purba yang tak pernah tersentuh dunia luar. Antartika adalah tempat istimewa bagi para ilmuwan. Tidak ada negara yang memiliki Antartika. Berdasarkan Traktat Antartika yang ditandatangani pada 1959, benua ini digunakan hanya untuk tujuan damai dan penelitian ilmiah. Saat ini, terdapat lebih dari 70 stasiun penelitian yang dikelola oleh puluhan negara. Para ilmuwan mempelajari lapisan es untuk memahami sejarah iklim bumi. Inti es, yang diambil dari kedalaman ribuan meter, mengandung gelembung udara purba yang membantu kita mengetahui bagaimana atmosfer bumi berubah selama ratusan ribu tahun. Selain itu, langit Antartika yang jernih dan jauh dari polusi cahaya menjadikannya tempat ideal untuk mengamati bintang dan fenomena luar angkasa. Bahkan beberapa teleskop paling canggih dibangun di sini. Antartika adalah indikator paling sensitif terhadap perubahan iklim global. Dalam beberapa dekade terakhir, bagian barat benua ini mengalami pencairan es yang signifikan. Gletser-gletser seperti Thwaites, dijuluki Doomsday Glacier,
mengalami pelelehan cepat yang bisa menyebabkan kenaikan permukaan laut secara drastis. Jika kolaps total, bila seluruh es di Antartika mencair, permukaan laut dunia bisa naik lebih dari 58 meter. Walaupun hal ini tidak terjadi dalam waktu dekat, sinyal-sinyal ini cukup untuk memperingatkan kita akan dampak pemanasan global. Antartika juga menghadapi ancaman dari aktivitas manusia, termasuk pariwisata dan eksplorasi sumber daya. Untungnya, traktat internasional saat ini masih melindungi wilayah ini dengan cukup ketat. Antartika tak hanya menjadi inspirasi ilmiah, tapi juga menjadi bahan dalam dunia seni dan imajinasi. Dalam film, buku, dan musik, Antartika sering digambarkan sebagai tempat misterius, penuh rahasia, dan terkadang menyeramkan. Film seperti The Thing atau dokumenter March of the Penguins menunjukkan sisi gelap dan sisi indah dari dunia yang membeku ini. Bagi banyak orang, Antartika adalah simbol batas terakhir eksplorasi manusia, tempat di mana sains, ketahanan, dan rasa ingin tahu bertemu. Teori konspirasi tentang Antartika muncul dari kombinasi antara misteri geografis, keterbatasan akses publik, dan sejarah yang belum sepenuhnya terbuka. Karena Antartika adalah tempat paling terpencil dan tidak berpenghuni secara permanen, banyak orang melihatnya sebagai kanvas kosong yang cocok untuk memproyeksikan berbagai spekulasi liar. Pangkalan rahasia Nazi. Pada tahun 1938, Jerman Nazi mengirim ekspedisi ke Antartika, ke wilayah yang mereka sebut Neuschwabenland. Tujuan resminya adalah untuk penelitian ilmiah dan eksplorasi. Namun, teori konspirasi berkata lain. Ada yang percaya bahwa Nazi telah menemukan sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat mereka kembali secara diam-diam. Sebuah tempat tersembunyi di dalam gua bawah es. Dan di sanalah mereka membangun pangkalan rahasia. Setelah kekalahan di Eropa, sebagian elit Nazi dikabarkan kabur ke Antartika, membawa serta teknologi canggih, bahkan prototipe pesawat UFO yang disebut Die Glocke atau The Bell. Operasi High Jump. Tahun 1946, hanya setahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat mengirim ekspedisi militer raksasa ke Antartika. Nama misinya, Operasi High Jump. Terdiri dari ribuan personel, kapal induk, dan pesawat tempur. Ekspedisi ini dipimpin oleh Laksamana Richard E. Byrd. Tujuannya disebut untuk pelatihan militer di iklim ekstrem. Tapi, mengapa perlu sebanyak itu? Mengapa misi itu dipersingkat dari rencana awal 6 bulan menjadi hanya beberapa minggu? Beberapa teori mengatakan mereka bertemu sesuatu yang tidak bisa mereka kalahkan. Pertempuran singkat melawan kekuatan misterius, entah itu Nazi tersembunyi atau sesuatu yang lebih tua atau lebih asing, kota kuno, dan teknologi alien. Beberapa peneliti independen dan penggemar misteri percaya bahwa Antartika adalah tempat berdirinya peradaban kuno yang hilang, mungkin bahkan Atlantis. Formasi aneh dalam foto satelit, seperti struktur simetris yang tampak seperti piramida atau bangunan, memicu spekulasi bahwa ada kota tersembunyi di bawah es setebal ribuan meter. Bahkan, beberapa teori menyebutkan bahwa di bawah lapisan es itu terdapat teknologi luar angkasa, kapal alien yang terkubur, portal dimensi, atau bahkan sisa-sisa peradaban non-manusia yang tidak pernah diceritakan dalam sejarah resmi. Larangan masuk dan Traktat Antartika. Mengapa sangat sulit mengakses Antartika? Benua ini diatur oleh Traktat Antartika yang ditandatangani lebih dari 50 negara. Intinya, tidak ada klaim teritorial baru, tidak ada eksploitasi militer hanya untuk riset ilmiah. Tapi teori konspirasi mengatakan itu hanyalah dalih. Pembatasan ini bukan karena perlindungan lingkungan, tapi untuk menyembunyikan sesuatu. Ada yang percaya bahwa hanya kelompok tertentu yang diizinkan masuk lebih dalam. Para ilmuwan terpilih, militer, atau bahkan korporasi besar. Antartika adalah benua yang memaksa kita untuk melihat kembali keterbatasan kita sebagai manusia, namun juga menunjukkan betapa luar biasa kemampuan kita untuk beradaptasi, belajar, dan menjaga dunia ini. Kita hidup di zaman di mana informasi bisa diakses dengan mudah. Tapi terkadang, semakin banyak kita tahu, semakin besar pertanyaan yang muncul.
Apakah Antartika hanyalah wilayah beku yang tandus, ataukah tempat di mana sejarah ditulis ulang dan disembunyikan? Apakah benar ada pangkalan rahasia, teknologi alien, atau kota kuno di bawah es? Atau mungkin misteri Antartika justru ada di dalam kepala kita sendiri? Hasrat manusia untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar, lebih menakjubkan, lebih misterius. Yang jelas, hingga saat ini, Antartika masih menjadi tempat yang belum sepenuhnya kita pahami. Dan mungkin disitulah letak daya tariknya. Saat Anda mendengar kata Antartika, ingatlah bahwa itu bukan hanya sekedar es dan salju. Ia adalah jantung dingin planet ini, berdenyut pelan namun pasti, membawa pesan penting bagi umat manusia tentang perubahan, keseimbangan alam, dan pentingnya menjaga bumi kita